terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan di 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Emerensiana Luben, SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di 3 di LPTK, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, dengan nomor peserta 503 081 621 91001. Saya guru pendidikan agama Katolik di Sekolah Dasar Impres Lengkonggol. Pada kesempatan ini, saya melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan B3 tahun 2025. Sebelum berlanjut ke materi, kita absen dulu. Kantur ada Bu. Agar ada Bu. Bahagia ada Bu. Habun ada Bu. Sebagai insan yang beriman, sebelum melakukan segala sesuatu harus diawali dengan berdoa. Oleh karena itu, Ibu mengajak kalian semua berdiri untuk memulai berdoa. Satu orang berdoa. Ayo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Aryo. Sebelum masuk ke materi, mari kita menyanyikan lagunya itu tentang Yesus kokoh dan kita lancarnya. Tahu toh? Tahu. Kita berdiri. Berdiri, menyanyi sambil tepuk tangan. Bisa? Bisa. Oke. 1, 2, 3. Yesus kokoh dan kita lancarnya, tinggal di dalamnya. Yesus kokoh dan kita lancarnya, tinggal di dalamnya. Yesus kokoh dan
kita belum mampu berjalan, apalagi berlari. Kemampuan bicara kita pun masih sangat terbatas. Namun, keadaannya berubah seiring dengan bertambahnya usia kita. Kemampuan kita bertambah dari hari ke hari. Banyak hal yang mampu kita lakukan sendiri, seperti keadaan kita yang sekarang ini. Paham? Anak-anak, sebelum masuk ke materi, di sini Ibu akan tayangkan gambar dan coba kalian amati gambar yang disediakan. Coba amati gambar yang ada di dalam. Sudah jelas? Bisa lihat? Bisa. Bisa. Ya. Coba amati gambar. Ibu ada pertanyaan berdasarkan gambar yang ada di dalam ini. Yang pertama, apa yang kalian lihat pada gambar? Mungkin ada yang bisa menjawab, yang bisa jawab angkat tangan. Apa yang kalian lihat pada gambar dalam? Baik, gambar. Arma, gambar yang pertama gambar bayi. Iya, gambar yang pertama ada seorang bayi, dan yang kedua gambar anak TK. Ada gambar anak TK. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat kalian yang telah menjawab benar. Sekarang Ibu mau tanya lagi, apa perbedaan antara bayi dan anak TK? Yang jelaskan mereka punya perbedaan toh, karena dilihat dari segi umur dan sudah mereka berbeda toh. Ya. Apa perbedaan antara mereka dua itu? Yang bisa menjawab angkat tangan. Eva? Bayi yang nomor satu bisa berpikir, bayi yang nomor satu tidak bisa berpikir lebih banyak, sedangkan bayi yang anak yang nomor dua bisa berpikir. Iya, Eva bilang, Eva menjawab, bayi belum mampu untuk berpikir lebih banyak, sedangkan anak TK itu sudah bisa berpikir. Iya. Tepuk tangan buat Eva. Iya. Baik, kita berlanjut ke materi kitab suci. Ya. Ibu sebentar akan membacakan teks kitab suci, dan setelah itu ada pertanyaan berkaitan dengan teks yang dibacakan oleh Ibu. Bisa? Paham? Teks kitab sucinya diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 9 sampai 40. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah kepadanya. Demikian kitab suci yang telah dibacakan oleh Ibu. Dan bagaimana Pak? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas. Di sini ada pertanyaan berkaitan dengan bacaan yang telah dibacakan oleh Ibu tadi. Yang pertama, siapa yang mempersembahkan Yesus? Angel? Orang tuanya. Yang mempersembahkan Yesus adalah orang tuanya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Angel. Yang kedua, di mana Yesus dipersembahkan? Di bait Allah. Ya, jawab. Di bait Allah. Iya. Yesus dipersembahkan oleh orang tuanya di bait Allah. Yang ketiga, selain tubuhnya bertambah besar, apalagi perkembangan yang dialami Yesus
memiliki karunia. Siapa yang memberinya karunia? Siapa? Tuhan. Makanya yang di surga yaitu Tuhan Allah. Yang keempat, siapa saja yang membantu Yesus untuk tumbuh dan berkembang? Yang bisa angkat tangan? Nancy? Allah dan orang tua. Iya, Nancy menjawab, yang membantu Yesus untuk bertumbuh dan berkembang adalah orang tua dan juga Tuhan Allah. Iya. Mari kita tepuk tangan buat yang sudah menjawab. Iya. Tubuh, pikiran, dan perasaan kita akan terus bertumbuh dan berkembang seperti yang dialami Yesus. Tuhan memberi kita karunia untuk bertumbuh dan berkembang menjadi anak sehat, kuat, dan cerdas. Tetapi kita harus belajar dan berlatih dengan tekun. Karena itu, belajar dan berlatih sepenuh hati. Berdoalah agar Tuhan memberimu berkat untuk menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus. Bagaimana? Sampai di sini paham? Paham? Jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Sekarang kita melakukan stretching dulu. Ibu mengajak kalian untuk berdiri semua. Kita lakukan tepuk Pancasila. Bisa dong? Bisa. Bisa? Yang 1, 2, 3. Tepuk Pancasila. Satu, bintang. Dua, rantai. Tiga, pohon beringin. Empat, kepala banteng. Lima, bagian kapas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang kita masuk ke materi inti tentang aku bertumbuh dan berkembang. Ya, setiap orang mengalami pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Yang pertama, pertumbuhan jasmani. Pertumbuhan jasmani meliputi perubahan fisik yang dialami tubuh seperti bertambah tinggi dan bertambah berat. Yang kedua, perkembangan rohani dan mental meliputi kemampuan berpikir, sikap, perilaku, kecerdasan, dan sifat. Yang ketiga, anugerah Tuhan. Kemampuan untuk tumbuh dan berkembang adalah pemberian Tuhan yang harus dijaga. Anak-anak, perkembangan dan pertumbuhan yang kita miliki adalah pemberian siapa? Pemberian Tuhan. Maka tugas kita sebagai insan yang beriman, kita harus pandai apa? Bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah kita dapat. Iya. Nah, cara bersyukur kita kepada Tuhan dengan apa? Ibu pernah bilang? Apa? Berdoa. Bersyukur apapun yang kita peroleh. Bisa? Bisa? Ya, terima kasih. Yang kedua tadi faktor pendukung pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani meliputi istirahat yang cukup dan menjaga kebersihan agar tubuh sehat dan kuat. Ya, seperti yang telah kita bahas tadi itu adalah istirahat yang cukup dan menjaga kebersihan adalah salah satu faktor untuk mendukung apa? Mendukung pertumbuhan dan perkembangan manusia.
Yang kedua, bantuan lingkungan. Bantuan lingkungan juga dari orang tua, keluarga, guru, dan teman-teman. Mereka juga ikut memberi dukungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari anaknya atau dari kita ini. Ya. Oleh karena itu, ikutilah nasihat orang, nasihat guru, dan para pendidik lainnya dengan taat dan penuh semangat. Iya. Sampai di sini paham? Paham. Yang ketiga, peran dan sikap. Peran dan sikap meliputi yang pertama, bersyukur. Penting untuk bersyukur kepada Tuhan atas karunia tumbuh dan perkembangan kita yang diberikan oleh Tuhan. Seperti yang Ibu telah jelaskan tadi, kita harus pandai bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang telah diberi oleh Tuhan kepada siapa? Kepada kita. Siapa yang pernah berdoa bersyukur kepada Tuhan? Misalnya, waktu apa? Tidur. Sebelum makan. Siapa yang pernah dapat juara? Pernah semua? Waktu kamu dapat juara, apa yang kamu lakukan untuk Tuhan? Bersyukur lewat apa? Bersyukur lewat berdoa, bisa juga lewat perbuatan baik. Yang kedua, memelihara diri. Memelihara diri itu meliputi merawat tubuh dengan baik dan berusaha terus belajar serta berdoa untuk anak yang sehat dan bijaksana. Ya. Merawat tubuh dengan baik supaya apa? Supaya menjadi anak yang sehat, kuat, serta menjadi anak yang bijaksana. Yang keempat, contoh dari kitab suci tadi yang telah Ibu baca. Yesus mengalami pertumbuhan, yaitu membahas perjalanan pertumbuhan Yesus Kristus dari bayi hingga dewasa. Ia dibesarkan keluarga, orang tuanya merawat dan mendidik dengan sepenuh hati. Yesus dan kita semua diberi anugerah oleh Allah dan Bapa di surga untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, kuat dan bijaksana. Karena itu, berdoalah agar Tuhan memberi berkat untuk menjadi anak yang cerdas, bijaksana, sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus. Siapa yang mau? Siapa yang mau jadi anak yang baik? Tentu semua kita pasti mau. Oleh karena itu harus belajar dan tetap berdoa. Kepada siapa? Kepada. Sekarang Ibu akan membagikan soal untuk menguji kemampuan kalian. Seberapa besar pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari bersama? Mau? Sudah siap? Sudah. Bagus siap.
Yesus, sempat lahir Yesus di kota Bethlehem. Yang kedua, mengapa selain makan makanan yang sehat, aku juga perlu istirahat? Ya, Nancy. Istirahat yang cukup dapat sehat. Supaya tubuh dapat berkembang dan sehat. Ya, terima kasih, Angel. Karena itu energi. Yang ketiga, Istirahat yang cukup. mengapa selain makan yang sehat, aku juga perlu istirahat? Jawabannya supaya tubuh kita tetap apa? Sehat. Pertumbuhan kita baik. Siapa yang benar? Iya, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menjawab benar. Yang ketiga, tulislah kemampuan apa saja yang aku miliki sekarang. Sebutkan. Kemampuan belajar, berpikir, menulis, membaca. Ya, nomor 1, kemampuan belajar, menulis dan membaca. Nomor 2, Berpikir, berpikir. Nomor 3, bisa membaca, bisa tulis. membaca dan menulis. Semua jawaban kalian itu benar. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Nomor 4, mengapa aku harus menuruti nasihat guru di sekolah? Supaya apa? Supaya pintar dan pandai belajar. Supaya Pintar. pintar. Supaya apa? Supaya pintar. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Jawaban kalian semua benar. Terima kasih buat kita semua yang telah mengerjakan baik pilihan ganda maupun SITES dengan benar. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak, dari jawaban kalian yang benar, Ibu mengetahui bahwa materi yang diberikan oleh Ibu tadi benar-benar dipahami oleh kalian. Tandanya apa? Kalian bisa mengerjakan soal dengan baik dan benar. Tepuk tangan buat kita semua. Anak-anak, pertemuan kita sampai di sini saja. Dan sebelum kita pulang, mari kita melakukan tepuk terima kasih. Berdiri semua. 1, 2, 3. Tepuk terima kasih.